Apakah kamu pernah mendengar ungkapan ini? Semakin boros, semakin banyak rezeki. Pasti terdengar seperti mitos atau justru sesuatu yang bertentangan dengan logika keuangan. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan membongkar rahasia di balik ungkapan kontroversial ini. Apakah benar semakin banyak kita membelanjakan uang, semakin besar pula rezeki yang datang? Atau ada sisi tersembunyi yang belum banyak diketahui orang? Dari prinsip law of attraction, pola pikir kelimpahan, hingga cara meningkatkan jaringan sosial, kita akan bahas semuanya. Siapkan dirimu untuk mendapatkan wawasan baru yang bisa mengubah cara kamu memandang uang dan rezeki. Jadi pastikan kamu tonton video ini sampai habis, karena siapa tahu setelah ini kamu akan memiliki perspektif baru yang bisa membantumu membuka pintu rezeki lebih lebar dari sebelumnya. Satu, prinsip law of attraction dan pola pikir kelimpahan. Law of attraction adalah prinsip yang menyatakan bahwa pikiran dan energi yang kita pancarkan ke dunia akan kembali kepada kita dalam bentuk yang serupa. Misalnya, jika kita memancarkan energi positif dan merasa cukup, kita akan menarik hal-hal positif dan kelimpahan ke dalam hidup kita. Konsep ini sering dikaitkan dengan pola pikir kelimpahan atau abundance mindset, yang berlawanan dengan pola pikir kelangkaan. Pola pikir kelimpahan berfokus pada keyakinan bahwa sumber daya baik itu uang, kesempatan, ide, dan lain-lain tidak terbatas dan akan selalu ada untuk memenuhi kebutuhan kita. Ketika seseorang memiliki pola pikir kelimpahan, mereka cenderung merasa nyaman untuk membelanjakan uang karena mereka percaya bahwa ada lebih banyak lagi yang akan datang. Sikap ini berbeda dengan pola pikir kelangkaan, di mana seseorang merasa takut akan kehabisan sumber daya, sehingga lebih cenderung menahan atau mengurangi pengeluaran. Ketika kita membelanjakan uang tanpa rasa takut, ini bisa menciptakan perasaan positif dan meningkatkan motivasi untuk menarik lebih banyak peluang ke dalam hidup kita. Sebagai contoh, seseorang yang percaya bahwa mereka akan selalu memiliki cukup uang, mungkin lebih berani untuk melakukan investasi atau mengambil risiko dalam karier, yang pada akhirnya dapat mendatangkan hasil yang lebih besar. 2. Sirkulasi ekonomi pribadi dan efek psikologis pengeluaran. Dalam teori ekonomi, uang dipandang sebagai alat pertukaran dan pelumas bagi perekonomian. Mengeluarkan uang untuk membeli barang atau jasa berarti kita berkontribusi pada sirkulasi ekonomi, baik di tingkat makro atau masyarakat luas maupun mikro atau keuangan pribadi. Sirkulasi ekonomi pribadi terjadi ketika kita berani membelanjakan uang untuk hal-hal yang benar-benar kita butuhkan atau yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Pengeluaran ini bisa memicu efek psikologis positif, di mana kita merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras, menghasilkan lebih banyak, dan mencari lebih banyak peluang untuk menghasilkan uang kembali. Pengeluaran yang dilakukan dengan bijaksana dan terencana juga dapat berfungsi sebagai investasi dalam diri sendiri atau dalam aset yang berpotensi memberikan pengembalian yang lebih besar di masa depan. Ketika seseorang mengeluarkan uang untuk meningkatkan kualitas hidup atau kebahagiaan, seperti berlibur, membeli barang yang berkualitas, atau mengikuti kursus pelatihan, hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan psikologis. Kesejahteraan ini dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas yang pada akhirnya dapat membuka jalan untuk mendapatkan rezeki lebih banyak. 3. Kedermawanan dan prinsip rezeki berlipat. Dalam banyak agama dan budaya, memberi atau berbagi dianggap sebagai jalan untuk mendatangkan berkah atau rezeki berlipat. Prinsip ini dapat ditemukan dalam berbagai tradisi spiritual, seperti dalam Islam dengan konsep sedekah, dalam Kristen dengan konsep perpuluhan, dan dalam filosofi Hindu dengan konsep karma yoga atau pelayanan tanpa pamrih. Sedekah atau memberi dengan tulus diyakini dapat mengundang keberkahan dan membuka pintu rezeki. Hal ini dikarenakan ketika seseorang memberikan sebagian dari apa yang mereka miliki kepada orang lain yang membutuhkan, mereka melepaskan rasa keterikatan berlebihan pada materi.
Rasa keterikatan yang berlebihan dapat membatasi aliran rezeki karena pikiran yang terlalu fokus pada ketakutan akan kekurangan. Memberi dengan ikhlas dianggap dapat membersihkan jiwa dan memperlancar aliran rezeki karena tindakan tersebut mencerminkan rasa syukur dan keyakinan bahwa akan ada lebih banyak lagi yang datang. Memberi juga bisa memperkuat jaringan sosial dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Ini bisa berdampak positif pada karier atau bisnis, karena seseorang yang dikenal sebagai orang yang dermawan dan suka membantu akan mendapatkan reputasi yang baik, sehingga lebih mudah menarik dukungan atau peluang baru. Keempat, berinvestasi dalam diri sendiri dan pengeluaran yang menambah nilai. Tidak semua pengeluaran adalah bentuk pemborosan. Pengeluaran yang dilakukan untuk berinvestasi dalam diri sendiri, seperti pendidikan, pelatihan, atau kesehatan, merupakan bentuk pengeluaran produktif yang dapat menghasilkan pengembalian jangka panjang. Pengeluaran untuk pendidikan dan pengembangan diri. Membelanjakan uang untuk pendidikan atau kursus pelatihan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang kemudian dapat membuka peluang pekerjaan atau bisnis yang lebih baik. Misalnya, mengikuti pelatihan keahlian tertentu atau kursus profesional dapat membuat seseorang lebih kompetitif di pasar kerja dan berpotensi mendapatkan kenaikan gaji atau promosi. Pengeluaran untuk kesehatan dan kualitas hidup. Menjaga kesehatan juga merupakan bentuk investasi penting. Mengeluarkan uang untuk olahraga, makanan sehat, atau pemeriksaan kesehatan rutin dapat mencegah biaya besar di masa depan yang mungkin timbul akibat masalah kesehatan. Selain itu, kesehatan yang baik memungkinkan seseorang untuk lebih produktif dan bekerja dengan lebih baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penghasilan. Kelima, pengaruh jaringan sosial dan peluang bisnis. Pengeluaran yang dilakukan untuk memperluas jaringan sosial atau membangun relasi bisnis seringkali dapat membuahkan hasil yang tidak langsung terlihat. Misalnya, menghadiri acara bisnis, seminar, atau kegiatan sosial yang melibatkan biaya dapat membantu seseorang memperluas jaringan kontaknya. Relasi sosial yang kuat membuka peluang baru. Dalam dunia bisnis, relasi sosial seringkali menjadi faktor penentu sukses. Seseorang yang memiliki jaringan luas dan relasi baik mungkin lebih mudah menemukan peluang bisnis baru, mendapatkan rekomendasi pekerjaan, atau menarik investor. Mengeluarkan uang untuk bergabung dalam komunitas profesional, mengikuti konferensi, atau sekadar makan malam dengan klien potensial dapat menjadi investasi yang berdampak jangka panjang. Pengeluaran ini tidak boleh dianggap sebagai pemborosan, karena sebenarnya berfungsi sebagai bentuk investasi relasional yang bisa menghasilkan rezeki tak terduga di masa depan. 6. Menghindari keterikatan berlebihan pada uang. Uang adalah alat, bukan tujuan akhir. Ketika seseorang terlalu terikat pada uang dan takut untuk menggunakannya, mereka cenderung melewatkan peluang yang sebenarnya bisa mendatangkan keuntungan lebih besar. Sikap ini seringkali muncul dari pola pikir kelangkaan yang sudah dibahas sebelumnya. Membelanjakan uang dengan bijak tanpa keterikatan berlebihan. Ketika kita tidak terlalu terikat pada uang dan merasa nyaman membelanjakannya, kita melepaskan ketakutan akan kekurangan. Ini dapat membuka pintu untuk peluang baru yang mungkin tidak pernah kita pertimbangkan sebelumnya. Orang yang terbuka untuk mencoba hal-hal baru atau berinvestasi dalam peluang yang tampaknya berisiko, tetapi menjanjikan seringkali menemukan kesuksesan di tempat yang tidak terduga. Keberanian untuk mengambil risiko yang terkalkulasi. Ada kalanya pengeluaran yang dianggap boros justru dapat menjadi investasi yang menguntungkan jika dilakukan dengan pertimbangan matang. Mengambil risiko dalam bisnis atau investasi, meskipun tidak ada jaminan kesuksesan, dapat membawa keuntungan besar. Orang yang terlalu takut mengambil risiko seringkali tertinggal, karena peluang besar cenderung datang dengan risiko tertentu. 7. Efek domino dari konsumsi dan sirkulasi ekonomi yang lebih luas. Mengeluarkan uang juga berarti mendukung perekonomian secara keseluruhan. Setiap kali kita membelanjakan uang, kita sebenarnya membantu bisnis dan pekerja yang terlibat dalam penyediaan barang dan jasa yang kita beli.
Dalam jangka panjang, ekonomi yang lebih sehat akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan peluang bisnis. Konsumen sebagai motor penggerak perekonomian. Pengeluaran yang dilakukan oleh individu tidak hanya berdampak pada mereka sendiri, tetapi juga pada komunitas dan perekonomian secara keseluruhan. Ketika banyak orang berani membelanjakan uangnya, hal ini akan meningkatkan permintaan dan bisa memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jadi itulah pembahasan tentang bagaimana pengeluaran yang tepat bisa mendatangkan rezeki lebih banyak. Tentu saja ini bukan berarti kita harus boros tanpa kendali, tapi lebih tentang bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ingat, uang adalah alat, bukan tujuan akhir. Ketika digunakan dengan cerdas, ia bisa menjadi kunci untuk membuka peluang dan rezeki yang lebih besar. Kalau kamu suka dengan video ini dan merasa mendapatkan manfaat, jangan lupa tekan tombol like dan bagikan ke teman-temanmu, siapa tahu mereka juga butuh wawasan ini. Dan kalau kamu punya pendapat atau pengalaman tentang hubungan antara pengeluaran dan rezeki, jangan ragu tulis di kolom komentar. Aku ingin tahu cerita kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang keuangan, pengembangan diri, dan banyak lagi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Stay wise, stay abundant, dan tetap semangat dalam mencari rezeki.